Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bengklah. Sebelum kita lanjutkan teman-teman video ini, mohon dukungannya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel saya tetap berkembang ya teman-teman, agar saya tetap semangat memberikan tips dan inspirasi seputaran bonsai kelapa ya teman-teman. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin merawat ini beberapa. Ini ada 4 ya teman-teman, bahan bonsai saya yang style akar, ekspos akar panjang ya teman-teman, dan melayang, gaya nungging, dan gaya ada satu on rock ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya ingin merawat juga teman-teman. Ini sudah sepertinya tapis ada yang terlambat. Ini sepertinya agak terlambat ini teman-teman, namun belum fatal. Ini sudah lebih seminggu tidak saya sentuh nih teman-teman, dan ini juga sepertinya ini masih wajar nih teman-teman. Ini sudah pas ini kita merawatnya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dengan bahan semi nungging ini teman-teman, melayang, gaya melayang apalah namanya teman-teman. Dan ini daun besar sengaja saya tinggalkan teman-teman ya, untuk memberi kesan rimbun. Dan ini saya sudah dapat ukuran daunnya aslinya teman-teman. Ini sebenarnya sudah bisa kita buang 4 pelepah besar, ini sudah bisa teman. Namun saya masih mempertahankannya karena saya masih dalam program akar juga teman-teman. Ini akarnya masih belum tua maksimal teman-teman. Ini terakhir saya update ini akar baru tumbuh, dan setelah ini kira-kira 2 minggu teman-teman, atau 2 minggu lebih, ini sudah mencapai tanah. Akar yang paling baru ini teman-teman, akar muda sudah capai tanah. Ini groundnya baru saya buka teman-teman, untuk menghemat durasi saya tidak memvideokannya saat membuka. Ini saya menggroundnya 2 ini pakai akar kadaka teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai perawatan untuk bahan yang ini teman-teman. Seperti biasanya teman-teman, untuk merawat bonsai itu kita harus menjaga tapis ini teman-teman. Ini saya hanya tinggal menarik aja sedikit teman-teman. Ini tidak terlalu susah lagi karena dia sudah kerdil teman-teman ya. Yang susahnya kita mesti bersabar dan memantau perkembangannya hari demi hari ya teman-teman. Kita tidak bisa membiarkan bahan bonsai kita terlantar teman-teman. Bonsai ini kelapa beda dengan bonsai-bonsai lainnya. Jika bonsai lainnya itu rata-rata kita hanya merawatnya hanya dengan menyiram dan menyuburkan ya teman-teman, dan hanya sesekali kita merawat daun. Namun untuk bonsai kelapa kita harus rutin, minimal itu 1 kali dalam 1 minggu, itu pasti harus kita modifikasi pertumbuhannya teman-teman. Kita ini sama saja modifikasi tanaman teman-teman. Sepertinya cukup teman-teman, jangan terlalu ekstrim dulu, karena pelepah ini daun muda masih pendek ya teman-teman. Ini kita buang saja teman-teman, agar sedikit lebih rapi. Oke, bonggol teman-teman, ini bonggol sudah rapi ini teman-teman. Kita hanya tinggal menjaganya saja pertumbuhan akar. Jika nanti akarnya sudah tua, baru kita cat teman-teman. Ini masih belum tua teman-teman. Kita lanjutkan dengan ini teman-teman. Wah, ini sudah saya ekspos akar teman-teman. Ini akar sudah saya cat, dan saya hanya tinggal akan memberi pernis teman-teman. Setelah ini saya cat, ini sudah 2 atau 3 minggu saya cat, ini sudah 2 lapis. Dan untuk lebih memaksimalkannya dari cahaya matahari teman-teman, saya akan mempernisnya. Kemungkinan besok lah saya pernisnya teman-teman ya. Untuk maksimal untuk melindungi akar ini dari paparan matahari ya teman-teman. Ini cat masih cat air, ini saya rasa ini belum maksimal untuk melindungi akar teman-teman, yang kita ekspos total ya teman-teman. Ini bahannya cukup kerdil ini teman-teman, kerdil dan sedikit kutilang darah ya teman-teman ya, kurus tinggi langsing. Ini terakhir saya update ini teman, ini masih kuncup dan ini sudah mulai mengembang teman-teman ya. Itu artinya kita sudah bisa membersihkan tapis yang tua ini teman. Nah, ini masih ada pelapisnya nih teman. Nah, ini ada baiknya kita buang teman-teman. Nah, ini kita tarik-tarik saja nih teman, karena daunnya masih
karena daunnya masih sepi teman-teman, masih sedikit daunnya. Nah, ini saya akan merimbunkannya lagi teman-teman, agar dia seperti pohon kelapa yang ada di alam itu teman-teman. Kalau kita lihat pohon kelapa di alam itu kan daunnya banyak teman. Ini karena kita baru siap memproses daunnya kerdil dan proses akar ya teman-teman. Ini otomatis dia kesuburannya pasti terganggu teman-teman, karena akarnya sudah kita ekspos. Terlebih kita mengecatnya teman-teman. Nah, jadi inilah pertumbuhannya teman-teman ya, kita harus sering-sering memantaunya. Jika pertumbuhannya melambat, nah, kita memberikan dia nutrisi tambahan teman-teman. Saya biasa memberikan nutrisi tambahan yaitu siraman air bawang merah saja teman-teman ya. Saya tidak memakai pupuk yang lain, dan selain dari pupuk organik ya teman-teman, pupuk organik dan perangsang tumbuh yaitu bawang merah. Oke teman-teman, ini ngobrol-ngobrol, ini sayatnya tapisnya jangan sampai ke bawah dulu teman-teman, kita pangkas saja sampai sini. Oke, dan ini kita bantu mekar teman-teman. Udah cukup teman-teman, jangan kita tarik habis dulu, ini kita tinggalkan sedikit agar dia masih kuat ini teman-teman ya. Oke teman-teman, nah, untuk ini teman-teman, nah, ini yang sudah sepertinya sudah agak terlambat nih teman. Ini kelihatan, nah, ini agak ekstrim nunggingnya. Ini sengaja tidak saya buka habis groundnya teman-teman, karena saat saya membuka kain basahnya, ini saya lihat akar masih muda, terlalu muda teman-teman. Jadi untuk menghemat saya tidak membuka akar ke akarnya teman-teman, cukup segini saja, karena saya hanya akan merawat, menyayat tapis. Ini sepertinya sudah agak terlambat teman-teman. Oh, dan alhamdulillah teman-teman, ini sudah belajar pecah daun nih di usianya yang masuk 7 bulan nih teman-teman. Ini sekitar 4 bulan saya pindah ke media padat dari media air, 3 bulan juga teman-teman ya. Ini sudah berusia 7 bulan dari ngebolang tunas pertama teman-teman. Saya dapatkan ini, saya tidak membibitkannya dari awal, saya mendapatkannya saat dia baru keluar pucuk daun pertama. Teman, kita mulai sayat ekstrimnya, karena ini sudah daunnya sudah sudah lumayan kerdil. Kita hanya tinggal merimbunkannya lagi teman-teman. Kita ansur-ansur teman ya. Ini yang bertahap itu teman-teman. Ini udah bisa kita ansur lagi, buang tepiannya sedikit sedikit teman. Tepian pelupa ini udah bisa kita buang sedikit untuk beberapa ketebalan 1,5 atau 1 senti teman ya. Nah, ini seperti ini teman, pangkas. Oke, dan kita bisa mengambil tapis yang terdalam. Nah, ini teman, ini tapis yang terdalam, kita tarik aja teman. Kita lihat lagi sisi sebelahnya teman, ini apakah bisa kita ini tidak perlu sepertinya teman, kita hanya bisa membersihkan yang sudah kering ini. Kering-kering ini kita bersihkan teman. Hati nih teman, ini batok masih asli nih. Nah, kita pantau teman-teman, jika batoknya belum lepas, jika dia sudah berusia lebih dari 6-7 bulan, kita harus sering-sering memantau aroma tempurung nutrisinya itu teman-teman. Jika dia busuk, dia akan mengganggu pertumbuhannya teman. Oke, selesai ini teman tepiannya, nanti kita sambung lagi ini teman, ini nampak putihnya. Kita bantu saja urut-urut teman-teman, kita bantu dia agar cepat mekar. Dan ini yang mesti kita sayat nih teman-teman. Kita mulai dari atas teman, dari tepiannya, agar kita bisa mengambil tapisnya nanti di ukuran ini teman-teman. Kita beri saja goresan dengan tanpa terlalu ada tekanan teman-teman. Oh, ini ada semut. Oh, ini kutu hitam. Wah, ini berbahaya nih teman-teman.
Oh, ini sepertinya sudah. Nah, ini yang berbahaya nih teman-teman. Ini kutu hitam. Nah, dia akan merusak daun dan pertumbuhan pelepah nih teman. Kita buang saja teman-teman. Ini sepertinya sudah lebih 2 minggu saya tidak memberikan apa nih pestisida anti hama teman-teman. Namun pestisida saya hanya pestisida buatan ya teman-teman. Dan belum pernah juga saya membuatkan konten tentang pestisida yang saya gunakan ya teman-teman. Namun seperti apa yang sudah saya bilang itu saya memakai pestisida dari bahan bawang putih ya teman-teman. Aduh susah. Kita taruh di bawah aja nih teman. Nah, ini nah, udah nampak teman gelap. Hati ini malam nih. Jangan dibeli tekanan teman. Kita urut teman. Nah, itu udah bunyi krekek krekek. Kita ambil teman, kita tarik teman, ini kita ambil, kita tarik ke bawah nih, udah dapat semua ini. Kita beri lagi goresan sini teman agar dia memberikan jalan. Nah, dapat. Sepertinya cukup segini dulu teman, kita tinggalkan di bawah ini agar dia masih bisa menumbuhkan pelepah. Sepertinya ini kita biarkan saja teman-teman agar perawatan selanjutnya kita tidak kesusahan. Nah, ini kita bantu teman. Dan ini daun termudanya pun sudah ada nih teman. Jika ini terlambat kita sayat, dia akan terlalu membesar nih teman. Tidak lagi seimbang. Namun ini masih seimbang nih teman-teman. Oke teman-teman. Nah ini yang terakhir teman-teman malam ini teman-teman. Sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman. Jadi ini on the rock teman-teman ya. Namun kecil batu karangnya tidak terlalu besar. Nah, ini karangnya pun tidak terlalu kokoh. Ini hanya untuk hiasan saja teman, masih bisa dibuka-buka nih teman-teman. Namun dia sudah di dalam akar. Dan ini teman-teman akar masih sangat muda nih teman-teman. Ini akar yang terbarunya teman. Awalnya hanya ada 3 akar. Nah, ini akar utamanya. Dan ini akar baru, 2 akar baru ya teman-teman. Namun ini yang paling baru. Ini seminggu yang lalu masih belum sampai tanah. Teman bisa cek konten saya sebelumnya dan ini sudah mencapai tanah teman. Jadi PR kita hanya tinggal menuakan. Ini sudah cukup 5 akar nih teman untuk ukuran bonggolnya yang ramping ini teman-teman. Dan batoknya minion juga teman-teman ya. Dan dia sudah belajar pecah daun teman-teman. Ini sudah hampir 45% ini sudah pecah daun. Kita lihat tapisnya teman-teman. Sepertinya tapisnya belum terlalu terlambat, belum terlalu kita buang teman-teman ya. Kita hanya kopek ini saja sedikit teman, agar dia lebih. Namun kita potong sampai sini ya teman ya, agar pelepahnya masih bisa meninggi. Ini kelepahnya masih pendek ya teman, pelepah tuanya ini lumayan panjang. Tarik-tarik aja teman, gampang aja. Kalau masih 6, 4, 5 daun itu masih gampang buka tapisnya teman. Masih bisa kita kopek-kopek pakai tangan teman. Segini aja tuh teman. Kita bertahap. Oke teman-teman. Jangan lupa dukungannya teman-teman untuk Eko Dharma Putra Bungklah dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.